Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Oktavren Saini Kusumorang dengan NIM akhir 130 dari kelompok 12. Saat ini saya akan melakukan tutorial penyelesaian permasalahan linear programming menggunakan metode Big M. Oke, kita masuk ke persoalannya. Home Industry Osik Furniture memproduksi beberapa jenis furniture, di antaranya lemari, kitchen set, dan meja. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut dibutuhkan dua jenis bahan baku utama berupa multiplex dan HPL warna. Setiap satu buah lemari membutuhkan 4 lembar multiplex dan biaya sebesar 1 juta dan 2 lembar HPL warna sebesar 330.000. Setiap satu kitchen set membutuhkan 6 lembar multiplex dengan biaya sebesar 1.500.000 dan 5 lembar HPL warna sebesar 825.000. Setiap satu buah meja membutuhkan 2 lembar biaya untuk membeli multiplex sebesar 500.000 dan 2 lembar HPL warna sebesar 330.000. Biaya membeli satu lembar multiplex 250.000 dan biaya membeli satu lembar HPL warna 165.000. Untuk memproduksi ketiga produk tersebut dalam sebulan dibutuhkan biaya membeli multiplex sebesar 50 juta. Sedangkan biaya membeli HPL warna sebesar 24.750.000. Harga bahan baku multiplex dan HPL warna di pasaran selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Biaya membeli multiplex dapat turun hampir setengah dari biaya semula, tapi tidak pernah mencapai 25 juta rupiah dan mengalami kenaikan, tetapi tidak pernah mencapai 87.500.000 per bulannya. Sedangkan biaya membeli HPL warna dapat turun hingga setengah dari biaya semula, tapi tidak pernah mencapai 13.200.000 dan mengalami kenaikan, tetapi tidak pernah mencapai 41.250.000 per bulannya. Biaya produksi satu buah lemari sebesar 2 juta, satu kitchen set sebesar 3.500.000 dan satu set meja harga 1.500.000. Berdasarkan kondisi tersebut, berapa banyak jumlah lemari, kitchen set, dan meja yang harus diproduksi Home Industry Osik Furniture agar biaya yang dikeluarkan dapat seminimum mungkin. Software pertama yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel. Dari persoalan tadi, kita bentuk dulu nih model matematisnya. Nah, di sini ada bentuk umum dalam satuan ribu rupiah. Jadi yang pertama kita bentuk dulu fungsi minimumnya, Z minimum. Karena tadi yang minta diminimalkan adalah biayanya. Di sini fungsi minimumnya 2000x1 tambah 3500x2 tambah 1500x3. Terus ada juga fungsi kendala atau batasannya. Batasan yang pertama itu ada 1000x1 ditambah 1500x2 tambah 500x3 sama dengan 50.000. Batasan kedua ada 330x1 tambah 825x2 tambah 330x3 sama dengan 24.750. Nah, batasan yang ketiga 1000x1 tambah 1500x2 tambah 500x3 lebih besar sama dengan 250 25.000. Yang fungsi batasan yang keempat 330x1 tambah 825x2 tambah 330x3 lebih besar sama dengan 13.200. Batasan yang kelima 1000x1 tambah 1500x2 tambah 500x3 lebih kecil sama dengan 87.500. Batasan yang keenam 330x1 tambah 825x2 tambah 330x3 lebih kecil sama dengan 41.250. Batasan yang terakhir x1, x2, x3 harus lebih besar sama dengan 0 karena fungsinya harus bernilai positif. Nah, di sini dari bentuk umumnya kita ubah ke bentuk baku. Satuannya juga masih dalam ribu rupiah sebagai berikut. Selanjutnya kita input bentuk baku ini ke dalam tabel simplex awal. Di sini kita mau dari fungsi tujuannya. Nah, untuk x1 koefisiennya 2000, x2 3500, x3 1500, satunya 0. Nah, untuk nilai A1 sampai A4-nya itu M koefisiennya. Oke, kita masukin basic variabelnya. Di sini basic variabelnya itu artificial sama slack. Untuk surplusnya nggak dimasukin karena bernilai negatif. A1, A2, A3, A4, S3, dan S4. S4. Oke, terus kita masukin koefisiennya A1, koefisiennya M, sampai A4 itu koefisiennya M. Tinggal kita break aja. Nah, untuk S3 koefisiennya 0, S4 0. Sekarang kita mau input nih nilai dari batasan yang pertama. 1000, X1, 1500. X2-nya 1500. X3-nya 500. X3-nya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Solusinya 50.000. Batasan kedua 330, 825, 330. Oke, karena di sini batasan seterusnya sama, tinggal kita kopas aja. Nah, kita tinggal input
S1 sampai A4-nya. Oke, di batasan yang kedua, ini S1-nya 0, 0, 0, 0. A1 juga 0, A2-nya 1, 0, 0. Solusinya 2, 4, 7, 50. Batasan yang ketiga itu 0, ini min 1, 0, 0, 0, 0, 0, A3-nya 1, A4-nya. Solusinya 2.000. Batasan yang keempat itu 0, S2-nya min 1, 0, 0, 0, 0, A3, 0, A4-nya 1. Solusinya 13.200. Kemudian batasan yang kelima, ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Solusinya 87.500. Dan batasan yang terakhir itu satunya 0, 0, 0, X4-nya 1, X 4-nya 0, 0. Solusinya 41.200. Nah, di sini kita mau nyari nilai ZJ-nya dengan cara ada rumusnya. Dengan sum, kita cari nilai kita cari base variable yang punya koefisien M. Karena kalau 0, hasil bakal 0. Di sini dari D15 sampai 18. Dan oke, tinggal kita copy aja. Kemudian, nah, di sini ada yang salah teman-teman, di S1 sampai S2 harusnya min M. Karena nilainya itu di sini ada yang min 1 sama min 1. Jadi, ini kita ganti aja sama aja. Min M. Ini juga min M. Untuk yang ini, kita nolin aja. Jadi, M. Karena sama. Juga karena 1M kita bisa buat jadi M aja. Oke, kemudian kita mau cari nilai ZZ dikurang CJ. ZZ yang ini dikurang CJ yang ini. Kita ketik aja 2660M kurang 2000. 4650 M dikurang 3500. Kemudian 1,0 M kurang 1500. Oke, ini min M dikurang 0, min M lagi teman-teman. Ya sama, min M 0, 0, M kurang M 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian kita mau tentuin dulu teman-teman kolom kuncinya. Caranya kita lihat uh, kita lihat kolom yang punya apa namanya nilai positif terbesar. Di sini positif terbesarnya ada di 1.500. Jadi kita blok aja ini yang jadi kolom kunci. Oke, kemudian kita mau cari nih baris kuncinya. Caranya kita harus tahu indeksnya dulu. Nah, indeksnya itu rumusnya dengan solusi dibagi kolom kunci yang tadi. Nah, kalau udah tinggal kita berkedol. Di sini, untuk menentukan baris kunci, kita cari nilai indeks yang punya nilai positif terkecil. Jadi yang punya positif terkecil ada di 16. Jadi ini yang bakal jadi baris kunci. Oke, kita blok juga warnanya biru. Nah, pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci itu yang disebut sebagai angka kunci. Di sini angka kuncinya 825. Oke, selanjutnya kita masuk ke iterasi 1. Di sini untuk nilai koefisien CJ-nya masih sama. Tinggal kita copy paste aja. Nah, base variabelnya juga tinggal kita copy. Tapi di sini, karena X2-nya sebagai entry variable dan A4-nya sebagai living variable, maka A4 ini akan berubah jadi X2. Untuk koefisiennya masih sama, kecuali yang nilai A4 tadi berubah jadi koefisien X2. Di sini koefisiennya 3.500. Oke. Kemudian kita mencari nih nilai-nilai barunya. Di sini caranya, nilai yang lama dikurang kolom kunci, kemudian dikunci supaya hanya bisa bergerak ke bawah. Kemudian dikali baris kunci, kita kunci juga.
Nah, kita kunci di barisnya supaya supaya dia hanya bisa bergerak ke samping. Kemudian dibagi angka kuncinya. Angka kuncinya kita kunci kanan kiri di kolom sama barisnya supaya dia tidak bergerak lagi. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal kita copy ke semuanya. Nah, di sini untuk nilai X2-nya beda ya teman-teman. Ada rumusnya tersendiri. Caranya, baris kunci kita bagi sama angka kunci. Kunci. Nah, tinggal kita copy samping. Oke, sini aku mau ganti nilai-nilainya dulu. Oke, kalau udah kita mau cari nah, ZJ-nya. Caranya sama. Yang kolom X1 ini kita kalikan sama koefisiennya. Nah, yang kita kalikan tuh hanya yang punya koefisien. Jadi yang punya koefisien A1 sampai A3 itu koefisiennya M, dan X2 koefisiennya 3.500. Sedangkan untuk yang X3 dan X4, dia koefisiennya 0. Jadi, apapun yang kita kalikan akan hasilnya 0. Jadi, kita cuma sampai X2 aja. Jadi, ada rumusnya. Sum M plus dan lagi. Nah, tinggal kita copy paste aja. Sini, berhenti. Jadi 3.500. Yang ini jadi min M. Ini 4,6 kubik. Ini tinggal kita copy aja. Kita copy aja. Ini jadi 0, jadi 0. Ini jadi M. Nah, ini karena angka yang banyak kali, kita tidak sengaja. Oh, ini tinggal kita. Nah, kalau sudah, kita cari ZJ kurang CJ. Di sini ZJ-nya ini, CJ-nya ini. 800 M. 1.400 kurang 2.000 itu minus 600. 3.500 kurang 3.500 itu 0. Ini min 200 M dikurang 100. Ini tetap min M. Sama. 0. Ini 0,3 M. Oke. Untuk mencari kolom kunci sama kayak yang tadi, cari positif terbesar. Di sini positif terbesarnya ada di kolom X1. Karena angkanya 400, sedangkan yang lain itu 0 sama min 100. Kita kasih warna. Kemudian, untuk mencari uh, baris kunci, itu pakai indeks. Cari nilai indeks. Ini, solusi dibagi. Nah, kalau ada tinggal kita tip aja. Oke, kita udah sama. Cuma yang ini dibulatin. Nah, kita lihat yang paling kecil di sini. Jadi, untuk mencari baris kunci itu, kita lihat nilai indeks yang positif terkecil. Di sini positif terkecil 3. Ya udah, berarti kita jadikan baris yang ini sebagai baris kunci.
Nah, pertemuan baris sama kolom itu menjadi angka kunci. Oke, untuk mencari nilai di tabel iterasi 2, 3, dan 4, itu sama aja rumusnya pakai cara yang tadi. Nah, kita lihat nih di iterasi kedua. Untuk mendapatkan baris kolom kunci, itu kita cari nilai positif yang terbesar. Nah, positif yang terbesar itu ada di kolom S1. Di sini kemudian, untuk mencari baris kunci, kita cari nilai indeks yang terkecil, positif terkecil. Di sini untuk mencari indeks solusi dibagi kolom kunci. Kemudian ketemulah baris kuncinya ini, sangat kuncinya yang 0,001 ini. Kemudian kita masuk ke iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga ini sama. Jadi kan S1 sebagai entry variable, kemudian X2-nya sebagai leaving variable. Nah, di sini nilai X2-nya akan berubah sebagai S1. Kemudian sama lagi dengan cara yang sama perhitungannya, kita cari kolom kunci. Untuk kolom kuncinya kita lihat nih. Nah, di J kurang CJ masih ada yang positif nggak? Oh, masih ada. Berarti kita pakai yang itu sebagai kolom kunci. Kemudian untuk mencari baris kuncinya sama pakai rumus indeks. Terus masuk ke yang perhitungan iterasi 4. Untuk iterasi 4 juga sama. Di sini kita lihat juga ZJ kurang CJ-nya masih ada yang positif. Kalau masih ada yang positif, berarti kita harus hitung lagi. Sampai ke iterasi kelima ini kita dapatin hasil sebagai berikut. Di sini kita bisa lihat untuk nilai X1-nya itu di 12,5, untuk X2-nya di 25, X3-nya 0 karena nggak ada. Kemudian untuk fungsi minimumnya itu di 112.500. Nah, di sini untuk solusi optimalnya, karena tadi dalam ribu rupiah, tinggal 112.500 ini dikalikan dengan 1000. Software pelatihan yang kita gunakan itu POM-CM di sini, teman-teman, untuk modul. Kemudian linear programming. Nah, contohnya teman-teman bisa ganti industri basic furniture. Dan teman-teman masukin teman-teman. Nah, number of constant atau batasannya itu 6. Number of variablesnya itu 3. Kemudian objektifnya teman-teman pilih minimize, karena teman-teman nggak tahu dia minimumnya. Untuk pronounsnya langsung teman-teman ganti, klik OK. Sini X1, X2-nya teman-teman ganti. Ini satunya lemari. X2-nya Shamsa. 3-nya Magic. Nah, tren 1 itu biaya triplex. Mas yang 2-nya itu biaya HPL warna. Mas yang 3-nya biaya minimum triplex. HPL warna. Dan konsen kelima itu biaya maksimum triplex. Biaya maksimum HPL. Nah, kemudian aku mau pakai data dari Excel. Kemudian, kalau sudah, kita klik yang solve. Nah, di sini tipe yang linear programming. Oke, di sini muncul ya teman-teman, supaya perusahaan home industry or furniture ini bisa mencapai biaya yang seminimum mungkin. Nah, perusahaan itu harus memproduksi 12,5 lemari, 12,5 X1, dan 25 kitchen set atau X2. Dan untuk yang X3 atau meja, tidak diproduksi sama sekali. Sehingga keuntungan maksimum yang dapat diperoleh itu ada di 112.500 dikali 1000, karena mau dihitung dalam rupiah. Jadi kesimpulan dapat kita ambil, perusahaan tersebut harus memproduksi 12,5 lemari, ditambah dengan 25 kitchen set, dan tidak memproduksi sama sekali meja, sehingga dapat mencapai solusi optimal di angka 112.500.000 rupiah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.